minum, minum aja nggak apa-apa, nggak beli juga gitu. Ya, jadi kan dia ngasih tuh. Kadang-kadang ngasih ada teh kotak, kadang-kadang air mineral aja, aqua gelas itu ya biasanya ya yang beli sering ya. Aqua gelas aja atau apapun itu, nggak apa-apa minum kakak gitu dan sebagainya. Nah itu adalah food in the door. Biar apa? Sasarannya, biar kalau kita minum, ya kan, minum aja nggak apa-apa gitu. Nah, begitu kita minum, ada semacam perasaan nggak enak kalau nggak jadi beli, ya. Nah itu namanya food in the door, gitu tuh, ya, food in the door. Nah itu salah satu strategi marketing juga gitu ya, biar bekerja secara psikologis kalau kita menolak atau kalau kita nggak jadi beli, ada perasaan-perasaan nggak enak, udah baik banget, nggak enak, udah minum apa tadi teh kotaknya gitu ya, nggak enak udah itu. Nah itu strategi marketing ya, namanya foot in the door gitu. Jadi memancing orang untuk beli dengan cara ngasih reward kecil dulu sama 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 calon customernya, oke? Okay? Foot in the door, kaki di pintu. Gitu. Itu yang kedua. Tadi di koi efek udah, foot in the door udah. Yang ketiga, door in the face namanya. Nah kalau door in the face ini, itu strategi marketing juga yang begini nih ceritanya. Kamu mau mendapatkan sesuatu, tetapi sebelum mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu minta sesuatu yang lebih dari itu dulu. Dengan harapan udah pasti tidak akan dikabulkan. Paling sederhananya begini, teman-teman bisa dengar saya nggak yang di rumah? Mau minjem duit, minjem uangnya, itu mungkin cuma 50.000. Kalau kita minjem langsung, minjem uang dong 50.000, kemungkinan untuk ditolaknya masih besar. Ya, gue gak ada duit lah, alasan inilah inilah itu, kemungkinan ditolaknya lebih besar. Tapi dengan cara door in the face, kamu itu pinjem uangnya yang gede dulu, minjem uang dong, cepet 100.000. Gue gak ada duit. Ya gimana sih lo sama teman masih cepet aja gak ada. Iya gue gak ada duit, gue gak bawa dompet. Yaudah deh, gue minjem 50 aja. Padahal sasarannya memang mau minjem 50. Tapi kita hajar dulu sama yang tinggi dulu. Minjem 100 dong. Gak ada duit gue. Ya gimana sih? Udah deh 50 aja deh. Ya 50 mah ada nih gitu. Padahal memang sasarannya 50. Gitu ya. Tapi kita pinjam dulu yang lebih besar. Nah, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Ini namanya door in the face. Gitu ya. Ada lagi dalam konteks lain misalnya begini. Mau beli apa ya? Mau beli barang misalnya. Kak, ini tuh barang sebetulnya diskonnya cuma 10%. Tapi kalau sama kakak aku kasih dia 20% deh. Gitu. Kalau sama yang lain tuh 10% loh tadi itu. Gitu. Tapi karena ini sama kakak baik udah aku kasih 20% deh. Gitu. Padahal memang 20%. Tapi dia bikin seakan-akan 10% dulu kalau sama orang mah gitu. Terus ke dia 20% itu ada semacam bahwa kita tuh diistimewakan. Ya kan? Pada akhirnya beli kita. Baik banget ini ya kan. Gue dapat 20% lumayan. Padahal mah enggak. Memang segitu diskonnya. Itu namanya door in the face. Ya. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, agak muter dulu. Gitu namanya. Oke. Gitu ya. Ke-11 tuh. Yang ketiga apa di situ? Oh, low ball technique. Low ball technique yang keempat. Low ball technique ini begini contohnya. Ini sering kejadian sama kita juga. Kalau kita mau beli barang di Shopee misalnya. Apa ya yang beli barang di Shopee itu kan? Misalnya deh, yang ini. Beli sendal deh. Ya, sendal ya di Shopee ya. Beli sendal. Yang ditulis di, kita nyari-nyari ya kan? Mau beli sendal di Shopee, kita cari semua sendal yang kita inginkan. Di toko ini, toko itu, toko ini, toko itu, dan sebagainya. Udah kita nyari-nyari sampailah pada, ada yang bagus nih di toko ini gitu ya. Udah deh, dilihat harganya, cuma 50.000 harga sendal itu. Ya udah,
Dilihat-lihat reviewnya ada segala macam. Oh bagus nih kayaknya tokonya, ada star sellernya, ada sebagainya, bintangnya bagus dan sebagainya. Oke deh, beli kita 50.000. Deal kan, harga tertulisnya 50.000 kan. Ternyata setelah kita klik, 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 tiba-tiba ada ongkirnya, ada asuransinya lah, ada biaya packingnya lah, ada apa, sampai totalnya itu adalah 65.000 jadinya. Nah itu lowball teknik tuh. Yang ditulis di situ adalah harga sebelum ditambahin ini itu, ini itu, ini itunya. Untuk memikat si pembeli. Kesannya murah, bagus dan sebagainya. Gitu ya. Tapi ternyata setelah di jumlah jumlah loh, jadi 65.000 ya kan, yang tadinya 50.000. Tapi kita beli nggak? Beli. Lowball teknik itu, teknik ini kita pakai kalau si pembeli udah jelas-jelas, pertama dia sudah pasti akan beli. Karena udah nyari ke sana ke sini membandingkan toko ini, toko itu, toko ini, toko ini, toko ini, dan sebagainya. Yang kedua, dia punya uang. Si pembelinya punya uang. Jadi udah pasti akan beli. Bukan orang-orang yang lagi window shopping, cuman mau lihat-lihat doang, uangnya belum ada, nunggu gajian. Nggak begitu modelnya. Tapi memang orang yang udah nyari barang itu dan udah punya uang. Ya, nah itu pasti walaupun beda, harganya menjadi beda sedikit lebih naik, karena kita udah nyari dan udah punya uang, tetap dibeli. Ya kan? Yang paling gampang itu begini, ya, contoh lainnya ya, tiket pesawat. Orang nyari tiket pesawat udah pasti kan akan berangkat kan? Ya, udah pasti punya duitnya dong orang mau nyari tiket pesawat kan? Ya, budgetnya udah ada. Nyari tiket pesawat yang murah ini itu dicari. Begitu dapat, oh harganya cocok, diklik. Taunya ada tambahan macam-macam kan? Bagasi lah, inilah itulah segala macam sampai harganya menjadi lebih tinggi. Tapi dalam kondisi itu orang udah pasti akan belinya. Mau lu tambahin harganya sedikit lagi juga tetap akan dibeli. Gitu ya. Jadi harga yang sesungguhnya di luar dari apa yang kita lihat di awal. Itu tiket kereta kayak tiket pesawat kayak apa segala macam itu. Tiba-tiba harganya jadi berubah. Tapi karena orang udah pasti akan mau berangkat, nggak mungkin dong lu window shopping doang cuman mau ngecek harga pesawat pada hari itu kan nggak juga. Orang nyari tiket pesawat kan udah pasti akan mau berangkatnya kan. Gitu. Nah, jadi dalam situasi-situasi yang kira-kira orang udah pasti akan mau membeli, lowball teknik itu cara yang paling efektif. Kelihatannya murah, pas diklik jadi gede banget. Gitu ya. Oke, teman-teman saya pikir itu aja. Udah waktunya jam segini. Ya, jam 9 lewat ternyata ya. Tadi kemakan Pak Hari dulu nggak apa-apa sih. Itu. Nanti kalau kita selesaikan yang lain itu waktunya jadi malam-malam. Kita selesaikan sisanya itu di minggu depan aja. Oke? Itu dulu ya teman-teman. Terima kasih kehadirannya. Absennya nanti akan saya isikan seperti biasa. Kita ketemu lagi minggu depan. Yang masih mau offline silahkan datang tetap di ruangan ini. Ya. Yang teman-teman yang di rumah yang masih mau ikut gabung offline minggu depan silahkan datang ke sini. Ya. Itu dulu teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya.